Allá va Romario. Qué bueno el quiebro de Romario. Cómo pisaba la pelota. Qué fenómeno. Qué maravilla. Gol. Qué golazo. Ese Qué habría golazo. que apuntárselo a Romario. Porque lo ha fraguado. Di jalanan keras Rio, lahir seorang bocah kecil dengan ego sebesar stadion. Namanya Romario. Pendek, cepat, dan tak kenal takut. Ia tak bermain untuk mencetak gol. Ia bermain untuk menunjukkan bagaimana gol seharusnya lahir. Dari favela ke Barcelona, dari pasir Copacabana ke rumput Camp Nou. Ia menari di antara tackle dan aturan. Sombong, mungkin. Jenius, tak diragukan. Bagi Romario, sepak bola bukan tentang kerja keras, tapi tentang keyakinan bahwa dia tak bisa dihentikan. Assim como foi nesse lance. Olha o contra-ataque. A enfiada de bola. É sua, baixinho. Lá vai Romário. Bateu Romário. Romário no pé direito. Partiu, bateu. Gol! Romário! Inilah si kecil dari Jacarezinho yang menaklukkan dunia dengan satu hal sederhana: insting membunuh di depan gawang. Simak kisahnya. Que puede marcar. Qué va salida de Romario. Qué gol. Golazo de Romario. Laki-laki ini lahir di Jacarezinho, favela terbesar kedua di Rio de Janeiro. Seperti banyak bintang besar Amerika Selatan, Romario de Souza Faria datang dari kemiskinan. Sang ayah sangat menginginkan kesuksesannya. Jadi ketika bakat sepak bolanya mulai terlihat, dukungan pun datang tanpa ragu. Di usia 13 tahun, Romario datang ke tempat segalanya dimulai. Klub masa kecilnya, Olaria. Di sana, bocah bertubuh kecil itu segera mencuri perhatian. Ia bukan tipe penyerang yang mengandalkan tinggi badan atau tenaga kasar. Romario punya sesuatu yang lebih berbahaya: keseimbangan sempurna, pusat gravitasi rendah, dan kaki sekuat baja. Ia menari di antara tackle-tackle kasar, berputar, dan melesat sebelum lawan sempat menebak kemana bola akan pergi. Dia tumbuh di jalanan Rio, tempat di mana puluhan anak berebut satu bola. Disitulah dia belajar bertahan hidup, membangun insting pembunuh yang akan menjadi ciri khasnya di depan gawang. Dari aspal panas kota hingga pasir putih pantai Copacabana, ia mengasah sentuhan, kecepatan, dan naluri predatornya. Setiap langkah, setiap dribble adalah pelajaran tentang seni bertahan dan seni menyerang. Dua hal yang kelak menjadikannya mimpi buruk bagi para bek. Namun, kisahnya tak selalu manis. Trialnya di Vasco da Gama berakhir dengan penolakan. Sang pelatih mengatakan tubuhnya terlalu kecil. Sebuah kalimat yang bagi banyak pemain berarti akhir dari mimpi. Tapi bagi Romario, itu adalah bensin untuk ambisi. Ah, isso toma o quê?
Bertahun-tahun kemudian, ia tertawa ketika mengingatnya. Carilah orang yang menyebalkan untuk mengejekmu, dan biarkan mereka jadi bahan bakar buat tekadmu. Tak butuh waktu lama bagi bocah keras kepala itu untuk membalas. Dalam pertandingan remaja, ia menghancurkan Vasco dengan 4 gol. Membuat klub yang dulu menolaknya akhirnya berlutut dan menawarinya kontrak pada tahun 1981. Lahir dari keluarga sederhana, Romario tumbuh dengan rasa lapar. Bukan hanya lapar akan kesuksesan, tapi juga akan pengakuan. Dia menikmati sorotan, menikmati statusnya. Dan di balik setiap gol, tersimpan sedikit kenakalan dan pemberontakan. Dari kecil, dua hal itu sudah berjalan berdampingan. Bakat yang menakjubkan dan sikap yang menolak tunduk. Kombinasi yang pada akhirnya membentuk seorang legenda. Sang striker mendapat kesempatan di kejuaraan dunia remaja tahun 1985. Tuohon itäkatsomon eteen soittamaan. Romario pääsee kuitenkin vapaaksi ja pistää pallon maaliin. Ruotsalaistuomari Namun entah bagaimana, dia ketahuan buang air kecil di balkon hotelnya di Moskow. Dan dia dipulangkan dengan tidak hormat. Di Vasco da Gama, mereka memanggilnya Baek Shin-ho, yang berarti si pendek. Tapi meski tubuhnya mungil, semangatnya jauh lebih besar dari siapapun di lapangan. Ia bermain tanpa kompromi, penuh gairah, dan memiliki sentuhan teknis yang mampu mengubah permainan dalam sekejap. Bersama Vasco, ia membawa klub itu meraih 2 gelar Liga Negara Bagian berturut-turut pada tahun 1987 dan 1988. Sebuah pencapaian yang akhirnya membuka pintu untuk panggilan ke tim nasional Brazil. Dan ketika mengenakan seragam kuning hijau itu, dunia mulai memperhatikannya. Di Olimpiade 1988 di Korea Selatan, ia tampil hebat, menjadi top skor turnamen, dan membuktikan bahwa ukuran tubuh bukanlah batasan. Menyaksikan aksinya di Olimpiade, PSV Eindhoven langsung berusaha merekrutnya. Kemenangan Belanda di Euro membuat seluruh negeri bergairah, terutama Philips, yang kala itu menjadi sponsor utama PSV. Klub yang sedang berjaya di bawah asuhan Guus Hiddink. Klub berjulukan The Rood Witten itu menginginkan seorang pencetak gol alami yang mampu mentransfer bakatnya secara efektif dari Liga Brazil ke daratan Eropa. Hiddink bercerita, dia pemain paling menarik yang pernah kutangani sejauh ini. Kalau aku agak gugup menjelang pertandingan besar, dia akan bilang, santai saja pelatih, aku akan mencetak gol dan kita akan menang. Dan hebatnya, dari 10 ucapannya, 8 terbukti benar. Dia mencetak gol dan kami menang. Di musim perdananya, Romario mencetak 19 gol di Eredivisie, membantu PSV mempertahankan gelar Liga. Dengan dampak besar yang ia berikan di lapangan,
Romario tak ragu mewujudkan gaya hidup santai dan bebas yang ia impikan. Malam hari penuh pesta, dan kabarnya ia bahkan meminta agar taman rumahnya dipenuhi pasir, seolah merindukan pantai Copacabana. Ia sempat mengalami cedera sekitar tahun 1990 dan performanya menurun drastis. Hal itu pula yang membuat perannya sangat terbatas di Piala Dunia 1990. Namun ketika pulih, ia kembali meledak. Senjata andalan Baeksinho adalah tendangan kaki yang sederhana, namun mematikan. Ketenangannya luar biasa, dan para kiper tampak tak berdaya saat ia menerobos pertahanan mereka. Namun seiring meroketnya popularitas, egonya pun ikut melambung. Pernyataannya sering menimbulkan kontroversi. Ia mulai meremehkan pentingnya latihan dan semakin larut dalam gaya hidup yang liar. Ia kecanduan bar, lantai dansa, dan perempuan. Kehidupannya sebagai atlet menjadi terlalu serampangan. Sulit ditoleransi banyak pelatih. Romario sendiri mengakuinya. Malam selalu menjadi temanku. Saat aku keluar, aku bahagia. Dan jika aku bahagia, aku mencetak gol. Namun, sekali lagi, tak ada yang mampu menolak kejeniusan sang virtuoso di depan gawang. Barcelona pun memanggil. Romario mengakhiri 5 musim fenomenalnya di PSV, di mana ia memainkan 110 pertandingan dan mencetak 98 gol. Musim 1991-1992, tim impian Johan Cruyff akhirnya mencapai puncak. Barcelona memenangkan Liga Champions, mahakarya sang filsuf sepak bola Belanda. Namun, seperti semua dinasti besar, kejayaan itu rapuh. Musim berikutnya, mereka tersingkir di perempat final. Dan Cruyff tahu, mesin hebatnya kehilangan satu elemen penting. Seorang algojo sejati di depan gawang. Mereka sudah punya deretan jenius. Hristo Stoichkov, Jose Mari Bakero, Pep Guardiola, Michael Laudrup, dan Ronald Koeman. Tapi masih belum ada predator yang bisa menuntaskan simfoni Cruyff. Lalu datanglah Romario de Souza Faria. Ia adalah potongan yang hilang dari puzzle itu. Kecil, cepat, dan mematikan. Dia membawa aroma jalanan Rio ke jantung Catalunya. Ia datang dengan kaki yang bisa membuat bola menari dan sikap yang membuat dunia terbelah antara cinta dan benci. Bagi Romario sendiri, perpindahan itu seperti pulang ke rumah. Ia muak dengan dinginnya Belanda, dengan langit kelabu dan kehidupan yang kaku. Barcelona terasa lebih hidup, lebih manusiawi, lebih mirip Brazil. Ia juga mencintai gaya Cruyff yang bebas dan menyerang. Ia tahu ia akan cocok di sana. Dan ia membuktikannya di hari pertama. Laga debut melawan Real Sociedad adalah pengumuman kedatangan.
Romario mencetak hat-trick seolah sedang bermain di pantai Copacabana. Camp Nou bersorak, dan sejak hari itu, mereka tahu pahlawan baru telah lahir. Musim berjalan, dan Romario tampil seperti mesin gol. Ia mencetak hampir di setiap laga. Di Liga Champions, duetnya dengan Stoichkov adalah teror bagi bek-bek terbaik Eropa. Mereka menari, tertawa, dan membunuh pertahanan lawan tanpa belas kasihan. Romario que se escapa, vuelve Romario. Gol. Namun di balik semua keindahan itu, ada sisi liar yang tak bisa ia sembunyikan. Kadang ia absen berlatih karena terlalu kelelahan berpesta. Media menggempur, fans mencibir. Tapi Romario membalas dengan gaya khasnya. Jangan minta aku berlari seperti Sergi Bajuan, atau menembak seperti Koeman, atau bertarung seperti Stoichkov. Nilailah aku di akhir musim. Cruyff tersenyum. Ia tahu pemain macam apa yang ia miliki. Ia tak peduli soal disiplin. Selama Romario mencetak gol, semuanya dimaafkan. Ia bahkan menyebut Romario sebagai salah satu anak kesayangannya. Suatu kali kisah mereka menjadi legenda. Romario meminta izin 2 hari untuk menghadiri karnaval di Brazil. Cruyff menjawab, "Kalau besok kau cetak 2 gol, kau boleh pergi." Keesokan harinya, Romario mencetak 2 gol dalam 20 menit pertama. Ia berjalan ke tepi lapangan, memberi isyarat untuk diganti. "Bos, pesawatku berangkat 1 jam lagi." Pra comprar negócio sempre foi assim, não vem com nenhum, me pede sempre emprestado. O que a dupla tá planejando, hein? Em campo. Musim 1993-1994 berakhir dengan keajaiban. Romario mencetak 30 gol dalam 33 pertandingan liga, memenangkan trofi Pichichi, dan membantu Barcelona menjuarai La Liga keempat berturut-turut. Mereka bahkan mencapai final Liga Champions, meski akhirnya takluk dari AC Milan. Tapi sebelum itu, ia sempat mempersembahkan salah satu malam paling ikonik dalam sejarah Camp Nou. Mengalahkan Madrid 5-0 dan mencetak hat-trick. Dan saat menghadapi Manchester United di Liga Champions, permainan Barcelona begitu gemilang hingga The Times mengatakan, itu bukan lagi sepak bola, itu pertunjukan di mana Barcelona mempermalukan United. Namun, semua kisah indah punya akhir. Dan bagi Romario, akhir itu datang terlalu cepat. Setelah memenangkan Piala Dunia 1994 bersama Brazil dan menjadi pemain terbaik turnamen, semuanya berubah. Sorotan media, pesta, konflik, dan ego, semuanya meledak. Ia sering berselisih dengan Cruyff. Fans mulai muak dengan kebiasaannya datang terlambat dan sikap acuh terhadap klub. Cruyff menuduhnya tak disiplin. Romario membalas, "Aku memang selalu berdebat dengan Cruyff, dan tak ada seorang pun yang bisa mengubahku." Hubungan di ruang ganti pun retak. Stoichkov, yang dulu bersahabat dengannya, berkata pahit. Setelah Piala Dunia, dia bukan lagi Romario yang sama. Kami bertengkar, dia berlatih sendiri, dan kami hampir tak berbicara. Aku mencoba menjauhkannya dari teman-teman buruknya, tapi gagal. Kemampuannya menurun, skandal meningkat, dan Barcelona mulai kelelahan menghadapi egonya. Di awal Januari 1995, tanpa banyak kata, Romario memilih pergi. Dan seperti banyak legenda, ia meninggalkan Camp Nou dengan 2 hal: jejak keajaiban
dan cerita tentang seorang jenius yang tak mau dijinakkan. Romario kembali ke Brazil. Flamengo dengan senang hati membuka pintu untuknya di sana. Ia membawa tim itu meraih 2 gelar juara Carioca dan menjadi pencetak gol terbanyak. Penampilan eksplosifnya untuk Flamengo membuat Valencia memanggilnya. Namun pertengkarannya dengan Luis Aragonés membuatnya dipinjamkan lagi ke Flamengo. Musim 1996-1997, dia kembali lagi ke Spanyol. Namun lagi-lagi, dia berseteru dengan pelatih. Kali ini, Claudio Ranieri. Setelah hanya memainkan 6 pertandingan, Romario memutuskan untuk kembali ke Flamengo. Dia beralasan ingin fokus mempersiapkan dirinya untuk Piala Dunia di Prancis. Di Liga Brazil, dia menunjukkan pada dunia bahwa performanya masih sama hebatnya seperti saat bermain di Eropa. Di level internasional, dia menjadi bagian dari duet ikonik Romario-Ronaldo. Ikatan keduanya begitu mematikan, membawa Brazil memenangkan Copa America 1997 dan lolos ke Piala Dunia. Cedera otot membuatnya gagal tampil di Piala Dunia. Lagi pula, Mario Zagallo, pelatih timnas kala itu, kurang menyukainya. For Romario, and wherever Brazil plays, it's a festival, and normally a festival of goals, a good early ball out of the back. E agora o Ronaldo partiu, ganhou, levou do outro lado para Romário. Ronaldo. Sensacional de Romário! Awal tahun 2006, Romario bergabung dengan Miami FC bersama mantan rekan setimnya di Piala Dunia 1994, Zinho. Di usia senjanya, ia masih tajam, mencetak 19 gol dalam 25 laga, dan membawa klub itu menembus playoff USL One pertama mereka. Setelah itu, klub Brazil Tupi sempat mengumumkan kedatangannya untuk tampil di Takaminas. Namun transfer itu dibatalkan oleh federasi karena melewati batas waktu bursa transfer. Romario pun tak sempat debut, hanya ikut berlatih bersama tim. Tak lama kemudian, ia menerima tawaran unik dari Australia. Adelaide United merekrutnya sebagai pemain tamu untuk 5 pertandingan di A-League. Langkah yang lebih bernuansa promosi ketimbang prestasi. Dari 5 laga, ia hanya mencetak 1 gol di pertandingan terakhirnya pada 15 Desember 2006. Meski singkat dan jauh dari gemilang, periode itu menjadi bagian dari tur penutup karir sang legenda. Dan pada Januari 2007, Romario kembali ke rumah, menandatangani kontrak dengan Vasco da Gama, klub yang menjadi bagian paling emosional dalam hidupnya. Di klub itu, dia juga mencetak gol ke-1000-nya, tepatnya di pertandingan melawan Sport Recife. FIFA mengucapkan selamat untuk hal itu, meski menyatakan bahwa Romario hanya mencetak 927 gol resmi. Romario bukan sekedar penyerang. Dia adalah simbol dari kejeniusan yang tak bisa dijinakkan. Johan Cruyff menyebutnya seorang jenius di area penalti dan pemain terbaik yang pernah kulatih. Ronaldo memujinya sebagai pemain paling menentukan yang pernah bermain bersamaku. Bahkan Baggio dan Maldini sepakat, di kotak penalti, Romario adalah master seni mencetak gol. Ia memimpin generasi baru penyerang 90-an. Bersama Ronaldo dan George Weah, mengubah arti posisi nomor 9. Mereka tak menunggu bola datang, tapi menciptakan peluang dari mana saja, menembus ruang, dan mempermainkan bek dengan kecepatan serta kelicinan yang mematikan.
Si kecil ini punya pusat gravitasi rendah, keseimbangan sempurna, dan akselerasi menipu arah pandang lawan. Entah itu di dalam ruang sempit atau di tengah tekanan, dia tetap tenang. Kadang tampak sombong, sering berbicara apa adanya, namun selalu memancarkan keagungan. Ia tetap dikenang sebagai salah satu penyerang paling mematikan sepanjang masa. Lebih dari sekedar pencetak gol, Romario adalah pelopor bagi generasi pemain Brazil setelahnya. Seorang ikon yang menaklukkan dunia, bukan hanya dengan ketajaman, tetapi juga dengan karisma dan langkah kakinya yang memukau.